Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Armani yang tercinta. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, semangat untuk belajar, jaga kebersihan, hindarkan dari kerumunan walaupun kita dipisahkan dengan jarak. Sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang materi kita kali ini, terlebih dahulu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang lalu, penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan dapat berlangsung secara alami dan buatan. Tumbuhan memerlukan faktor perantara dalam melakukan penyerbukan. Penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan faktor perantaranya dan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan dibedakan sebagai berikut. A. Anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Beberapa tanaman melakukan penyerbukan dengan bantuan angin, misalnya jagung dan padi. Ciri-ciri bunga penyerbukan dilakukan dengan bantuan angin sebagai berikut. 1. Biasanya tidak memiliki nektar. 2. Serbuk sari halus ringan, jumlah serbuk sari banyak dan kering sehingga mudah diterbangkan angin. 3. Putiknya memiliki kepala putik yang besar, permukaan yang luas, serta dilengkapi dengan bulu-bulu perekat sehingga mudah menangkap serbuk sari. 4. Tangkai sari panjang dan menjulur keluar. B. Hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, misalnya Hydrilla verticillata. C. Zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Zoidiogami dibedakan berdasarkan jenis hewan perantaranya. Nah, beberapa jenis penyerbukan melalui perantara hewan sebagai berikut. 1. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan serangga. Ciri-ciri yang penyerbukan ini dibantu misalnya adalah memiliki warna yang menarik serta serbuk sari sangat lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Sebagai contoh, bunga mawar. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan burung, misalnya burung pengisap madu dan burung-burung kolibri. Bunga penyerbukannya dibantu oleh burung, biasanya memiliki nektar dalam jumlah banyak dan memiliki mahkota berbentuk trompet, sebagai contoh bunga dadap. 3. Chirophyllogrami. Chirophyllogrami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan kelelawar. Bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh kelelawar merupakan bunga yang memiliki nektar dan mekar pada malam hari, misalnya tanaman kaktus. Malakogami. Malakogami adalah yang keempat, penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan siput. Nah, tumbuhan memperbanyak penyerbukannya secara malakogami, memiliki bunga yang letaknya tersembunyi. Bunga berbentuk memanjang tanpa mahkota serta putik tersembunyi di dalam kelopak. Nah, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu siput adalah bunga Rhodea javanica. D. Anthropogami adalah penyerbukan dengan perantara manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia biasanya merupakan bunga berumah dua. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan. Ada juga beberapa tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri, misalnya bunga anggrek, bulan, dan bunga vanili. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik,
penyerbukan dibedakan menjadi 4. 1. Autogami, penyerbukan sendiri. 2. Penyerbukan tetangga atau geitomogami. 3. Alogami, penyerbukan silang. D. Hibridogami, penyerbukan bastar. Nah, kalian lihat lagi fertilasi atau pembuahan. Proses pembuahan yang terjadi pada Angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan penyerbukan folinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan diawali dengan penyerbukan folinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik setelah penyerbukan. Nah, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif bergerak ke buluh serbuk sari yang menuju bakal buah, ovarium. Sementara itu, sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Saat buluh volen atau serbuk sari mencapai ovum, bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. 1 sel sperma, inti sel generatif, membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan sel sperma lainnya generatif membuahi sel telur, inti sel, sel telur membentuk zigot yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan sel sperma lainnya, inti sel generatif 2, membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder atau 2N, sehingga terbentuk sel triploid 3N. Sel ini akan membentuk jaringan penyimpanan makanan cadangan yang disebut endosperma. Selanjutnya, endosperma akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. 2 peristiwa fusi yang terjadi antara sel sperma dengan sel telur dan sel sperma dengan kandung lembaga. Peristiwa fusi yang terjadi antara sel sperma dengan sel telur dan sel sperma dengan kandung lembaga sekunder 2N, inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada Angiospermae. Sel antipoda serta sel sinergit biasanya mengalami degenerasi. Proses pembuahan selanjutnya akan diikuti dengan perkembangan buah dan biji. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita lihat contoh pada QR. Ini mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae. 4. Penyebaran biji. Setelah proses fertilasi seksual selesai, akan terbentuk embrio dalam bentuk biji. Biji tersebut dapat mengalami dormansi dan tersebar ke berbagai tempat karena beberapa hal. Oleh karena itu, sering kita melihat suatu tanaman yang letaknya sangat berjauhan dengan induknya. Proses penyebaran biji dapat berlangsung melalui beberapa perantara. Cara penyebaran biji dan jenis-jenis perantara akan diuraikan dalam materi berikut. Kita perhatikan penyebaran. Ada materi berikut ini di bawah. A. Anemokari. Anemokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan angin. Nah, biji ini penyebarannya dilakukan oleh angin, berukuran kecil, ringan, dan memiliki sayap sehingga mudah terbawa oleh angin. Contoh tumbuhan yang penyebarannya bijinya dilakukan oleh angin adalah bunga diandolion dan bunga kamboja. B. Hidrokori. Hidrokori adalah proses penyerbukan biji yang berlangsung dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran biji dilakukan dengan bantuan air ini merupakan tumbuhan yang hidup di sekitar pantai atau perairan. Nah, biji tumbuhan tersebut memiliki kemampuan mengapung di permukaan air sehingga akan terbawa arus air, misalnya kelapa dan bakau. C.
Zookori. Zookori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan hewan. Beberapa jenis penyebaran biji dengan bantuan hewan sebagai berikut. 1. Entomokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara serangga, misalnya wijen dan tembakau. 2. Chiropterokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara kelelawar, misalnya jambu biji dan mangga. 3. Ornitokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara burung, misalnya beringin dan benalu. 4. Mammokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara mamalia, misalnya biji kopi. D. Antrofokori. Antrofokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan manusia. Proses penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Nah, biji yang memiliki struktur mudah melekat pada pakaian dapat secara tidak sengaja disebarkan oleh manusia ke tempat lain. Misalnya biji rumput. Biji penyebarannya dilakukan oleh manusia secara sengaja, biasanya merupakan biji tanaman yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya tanaman pertanian seperti padi dan jagung serta buah-buahan. Yang kelima, perkecambahan. Biji yang telah mengalami penyebaran kadang-kadang tidak langsung tumbuh menjadi individu baru. Akan tetapi biji tersebut dapat mengalami dormansi, keadaan istirahat. Biji yang mengalami dormansi dapat memasuki proses perkecambahan menjadi tumbuhan baru karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang berperan dalam mengakhiri masa dormansi sehingga biji akan berkecambah adalah air. Coba lakukan kegiatan berikut masalah perkecambahan. Nah, barangkali kita sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Sekali lagi, ini bahasa biologi, istilah-istilahnya memang kita harus sebutkan secara benar. Saya barangkali mohon maaf ada yang masih kurang cara penyebutannya, kalian simak secara perlahan-lahan. Sekali lagi semangat, selamat mengulang kembali di rumah, tolong simak cara baik-baik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.